Di chapter sebelumnya Tintin berhasil membebaskan Snowy dari penculik, tapi mereka jadi diburu oleh para penjahat. Yuk kita ikuti cerita selanjutnya. Tintin dan Snowy sedang dalam pelarian, mereka dikejar oleh sekelompok orang. Tintin memperkirakan ada selusin orang yang mencarinya dan derap langkah mereka sudah terdengar. Snowy tampak gelisah dan mengeluh bahwa ditangkap oleh mereka pasti tidak akan menyenangkan. Mereka berusaha mencari cara untuk lolos dari kejaran tersebut. Tintin tiba di sebuah lorong dengan 2 pintu, satu bertuliskan tingkap dan satu lagi bui. Snowy mengingatkan Tintin untuk berhati-hati dan tidak memilih pintu yang salah. Mereka harus cepat bertindak agar tidak tertangkap. Tintin pun berpikir sejenak untuk menentukan langkah berikutnya. Pintu tingkap tampak terbuka dan lorongnya gelap, sementara pintu bui tertutup rapat. Ini menjadi kesempatan Tintin untuk mengelabui musuhnya. Ia memastikan bahwa mereka masuk ke tempat yang lebih aman tanpa terlihat oleh para penjahat. Para penjahat yang mengejar Tintin tiba di lorong dan melihat pintu tingkap masih terbuka. Salah satu dari mereka dengan cepat menyadari hal itu dan berkata bahwa Tintin sudah masuk ke dalam. Mereka segera bergerak masuk untuk menangkapnya tanpa menyadari jebakan yang telah disiapkan Tintin. Dengan penuh keyakinan para penjahat masuk ke dalam tingkap, mengira bahwa Tintin bersembunyi di sana. Salah satu dari mereka mengejek yang lain karena telah masuk ke dalam perangkap tikus. Namun seorang pria segera menyuruhnya diam agar tidak banyak bicara. Mereka semua pun segera masuk ke dalam ruangan tersebut. Tintin yang bersembunyi di balik pintu mengamati situasi dengan tenang. Setelah semua penjahat masuk, ia tersenyum dan berkata bahwa jebakannya berhasil, mereka sudah tertangkap semuanya. Snowy pun tetap setia di sisinya, siap untuk langkah berikutnya. Tintin menjelaskan kepada Snowy bahwa tidak ada satupun dari para penjahat yang menyadari bahwa ia telah menukar tanda pintu. Kini, mereka semua terkunci di dalam ruangan tingkap tanpa jalan keluar. Snowy pun memuji ide brilian Tintin dan mereka bersiap untuk menghadapi penjahat lainnya. Setelah menjebak kelompok pertama, Tintin bersiap untuk menghadapi musuh-musuh lain yang masih tersisa. Ia bertekad untuk menyelesaikan urusan dengan 3 orang penjahat yang tersisa. Dengan penuh semangat, ia berlari untuk menuntaskan misinya. Di tempat lain, pemimpin sindikat penjahat mulai curiga karena setengah jam telah berlalu tanpa ada kabar dari anak buahnya. Ia merasa situasi ini sangat aneh dan tidak bisa dibiarkan. Ia pun bersiap mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Tintin muncul di belakang pemimpin sindikat dengan senjata di tangan dan memerintahkannya untuk mengangkat tangan. Pemimpin sindikat itu terkejut dan jelas tidak menyangka bahwa Tintin telah berhasil menyusup ke sarangnya. Situasi pun berubah drastis, dan Tintin kini memegang kendali. Pemimpin sindikat panik dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada anak buahnya. Ia bertanya tentang keberadaan 15 orang pengawalnya. Namun, Tintin tidak mengizinkannya mencari tahu lebih lanjut dan memintanya hanya fokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat Tintin menghadapinya, pemimpin sindikat tiba-tiba membuka jebakan di lantai dan jatuh ke bawah. Ia tertawa dan mengolok-olok Tintin sebelum kabur. Tintin dan Snowy hanya bisa menatap dengan terkejut melihat aksi si penjahat itu. Keesokan harinya, Tintin kembali berhasil membawa kelompok penjahat ke tangan polisi. Polisi juga menemukan berbagai dokumen penting tentang sindikat tersebut. Namun pemimpin utama dari geng itu masih buron dan belum tertangkap. Di suatu tempat, pemimpin geng yang berhasil kabur sedang berbicara di telepon dan tertawa lepas. Ia menyiapkan rencana baru dan menghubungi bawahannya Maurice. Sepertinya mereka sudah merencanakan strategi licik berikutnya. Esok paginya Tintin menerima undangan dari PT Giling, sebuah perusahaan pabrik daging kalengan. Dalam undangan tersebut ia diundang untuk meninjau pabrik yang baru dibangun. Saat menerima undangan tersebut Tintin merasa tertarik untuk datang.
Namun Snowy segera mengingatkannya bahwa perjalanan ini bukan untuknya sendiri, tetapi mereka berdua. Mereka pun bersiap untuk menyelidiki lebih lanjut. Tintin tiba di pabrik dan mendengarkan penjelasan bahwa perusahaan ini bekerja sama dengan industri mobil. Mobil-mobil tua dikirim ke pabrik ini untuk diolah menjadi kaleng daging berkualitas tinggi. Sebaliknya, mereka juga mengirim kaleng bekas untuk diolah menjadi mobil sport. Tintin diperlihatkan mesin besar yang digunakan untuk memproses daging. Seorang pekerja menjelaskan bahwa sapi dimasukkan dari satu sisi dan berjalan melalui jalur produksi, mulai dari kepala hingga ekor. Di ujung jalur produksi sapi tersebut keluar dalam bentuk corned beef, sosis, atau minyak goreng. Semua prosesnya berlangsung otomatis, membuat produksi lebih efisien. Melihat ini Tintin tampak berpikir dalam mengenai operasional pabrik. Pria berkacamata membawa Tintin untuk melihat bagaimana alat-alat bekerja. Dia berkata, "Silahkan ikut di belakang saya. Nanti akan ditunjukkan cara alat-alat kami bekerja." Tintin dan Snowy sedang berada di sebuah tempat tinggi melihat ke bawah di mana terdapat mesin-mesin besar yang berbahaya. Seorang pria berkacamata, yang tampaknya lawan Tintin, dengan nada mengancam memberitahu Tintin bahwa jika dia jatuh maka dia akan langsung digiling oleh mesin-mesin besar itu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Pria berkacamata menekan tombol di ruas pagar di sebelah pagar Tintin bersandar. Pagar itu lepas dan Tintin dan Snowy kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan ke dalam pengilingan daging. Pria berkacamata itu tertawa terbahak-bahak, seolah menikmati momen berbahaya yang dialami Tintin. Di dalam mesin-mesin pabrik tampak berbagai bahan seperti cabai, merica, dan garam yang sedang diproses oleh roda gigi besar. Sementara itu pria berkacamata yang sebelumnya menjebak Tintin kini tengah turun tangga sambil tertawa dengan penuh kepuasan. Dia merasa bangga telah berhasil memanipulasi Tintin dan bahkan berniat menceritakan kejadian ini kepada bosnya. Dengan nada mengejek dia menertawakan Tintin karena begitu mudah tertipu oleh jebakan yang ia pasang. Ia yakin bahwa atasan mereka akan sangat terhibur ketika mendengar kisah ini. Di sebuah kantor seorang pria berkepala botak sedang menerima telepon dan berbicara dengan pria berkacamata bernama Maurice. Dia tampak puas karena sesuatu telah beres. Dan dia setuju untuk segera mengirimkan uang sebesar $5.000 sebagai bayaran atas pekerjaan tersebut. Saat dia menyebut daging cornet, tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan dengan proses produksi makanan mereka. Dia juga memuji Maurice karena sangat pintar yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari sebuah rencana besar yang licik atau ilegal. Pria berkacamata yang tadi menertawakan Tintin kini tampak berjalan melewati tumpukan peti-peti. Dengan ekspresi penuh ejekan dia bergumam sendiri bahwa atasannya pasti akan terkejut jika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proses produksi pabrik mereka. Ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam pabrik tersebut, mungkin terkait dengan produk makanan yang diproduksi secara tidak higienis atau bahkan ilegal. Ketika pria berkacamata itu tiba di suatu tempat, dia melihat dua buruh pabrik duduk santai tanpa bekerja. Dengan nada marah dia bertanya kenapa mereka tidak bekerja dan siapa yang memerintahkan untuk menghentikan mesin. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dan ingin mengetahui alasan mengapa produksi mereka tiba-tiba berhenti. Salah satu buruh dengan santai menjawab bahwa mereka sedang mogok kerja. Dia menjelaskan bahwa uang yang seharusnya mereka terima telah dipotong oleh para atasan dan mereka merasa tidak adil jika harus bekerja untuk menghasilkan makanan yang bahkan terbuat dari anjing, kucing, dan tikus. Mereka tidak ingin terus dieksploitasi, jadi mereka memutuskan untuk melakukan pemogokan agar mendapat keadilan. Mendengar hal pemogokan, pria berkacamata itu langsung panik. Dia baru sadar bahwa Tintin juga berada di dalam pabrik. Dengan ekspresi cemas dia mulai berlari untuk melihat apakah dia masih bisa menyelamatkan situasi sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Di sisi lain Tintin dan Snowy masih selamat tetapi hampir mengalami nasib buruk.
Tintin menyadari bahwa jika mesin tidak tiba-tiba berhenti, dia dan Snowy mungkin sudah berubah menjadi bagian dari produksi makanan di dalam kaleng kecil. Dia merasa sangat beruntung masih bisa keluar dari situasi kritis ini. Pria berkacamata itu tiba di tempat kejadian dengan ekspresi lega. Dia mengklaim dirinya telah segera memerintahkan mesin untuk dimatikan, meski sebelumnya tampak abai terhadap Tintin. Dengan sikap penuh kepalsuan dia menggambarkan betapa tersiksanya dirinya karena mengkhawatirkan keselamatan Tintin. Namun Tintin tetap harus waspada terhadap niat sebenarnya dari pria ini. Dengan ekspresi menyesal, pria berkacamata itu meminta maaf kepada Tintin dan berusaha menciptakan kesan bahwa dirinya sangat peduli. Namun dia juga menambahkan bahwa sekarang Tintin telah memahami bagaimana proses produksi di pabrik mereka secara langsung. Tintin tampak sedikit enggan mendengar pernyataan itu, menyadari bahwa dia telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah keluar dari pabrik, Tintin mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang dia alami. Dia menyimpulkan bahwa semua yang terjadi sangatlah mencurigakan, mulai dari undangan untuk berkunjung ke pabrik, sikap manajernya yang terlalu sopan, hingga akhirnya kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak benar di balik pabrik itu dan harus mengungkapnya. Sementara itu pria berkacamata tadi menelepon bosnya untuk melaporkan situasi. Dengan nada kecewa dia mengakui bahwa rencana mereka gagal karena buruh pabrik melakukan pemogokan dan mematikan mesin sebelum bisa menghabisi Tintin. Dia tampak cemas dan bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Namun bosnya sangat marah mendengar kabar kegagalan ini. Dia dengan kasar menyalahkan anak buahnya karena menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Dia juga menegaskan bahwa dia sudah tidak bisa lagi mengandalkan anak buahnya itu. Sebagai pukulan terakhir dia membatalkan bayaran $5.000 yang sebelumnya dijanjikan, membuat pria berkacamata itu kebingungan dan takut. Tintin berhasil jebak penjahat dan selamat dari mesin giling, tapi dia curiga ada yang gak beres di pabrik daging. Yuk kita teruskan ceritanya di chapter selanjutnya.